Sabdo Palon ini adalah tentang masalah sabdonya itu apa. Nah, sabdo sendiri itu adalah suara. Sabdo, kalau bicara tentang sabdo atau sabda, itu bicara adalah tentang kaisar atau raja. Bukan orang biasa yang bisa mengucap ke sabda. Sabda itu adalah titahnya seorang raja. Jadi harus dan wajib titah itu dipenuhi. Nah, kita membahasnya sabdo ini menjadi sebuah suara, ucapan, ya kan? Nah, palon itu kebenaran. Jadi kita memberikan pelajaran kebenaran kepada orang lain. Dan itu juga belajar kepada diri sendiri. Yang mana kita harus bisa belajar tentang benar ucapan gitu, Pak. Nah, noyo atau naya itu bahasa Sangsekerta, itu adalah arti kata dari abdi. Genggong itu yang berulang. Jadi ya, kalau kita gabungkan di sini dua kata sabdo palon noyo genggong ini bisa menjadi satu kata atau bisa menjadi dua kata. Itu kalau kita artikan keseluruhannya, itu adalah orang yang bawah, ya kan, ucapannya benar dan berulang-ulang dia mengisyaratkan atau memberikan masukan, atau dikatakan orang yang usaha dari bawah, ya, dengan usaha yang benar, dengan ucapannya yang benar, maka orang itu pasti akan jadi. Nah, kalau yang namanya abdi dalam, itu jelas orang yang paling terdekat. Dengan apa? Dengan raja. Rahasia apapun yang ada di raja, pasti abdi dalam itu pasti tahu, Pak. Karena abdi dalam itu tidak dianggap. Kenapa? Sebagai abdi dalam oleh raja, ya kan? Kecuali yang dengar itu adalah orang-orang yang punya jabatan. Nah, mengupas abdi dalam noyo genggong ini sebetulnya juga sungguh sangat menarik. Orang-orang taunya sabdo palon noyo genggong ini adalah seorang prajurit atau apa dan sebagainya. Tapi kita mengupas bukan masalah manusianya, tapi kita kupas masalah arti daripada nama sabdo palon noyo dan genggongnya itu. Nah, kalau ini kita buat menjadikan satu pandangan pola pikir kita, maka ini menjadikan seseorang itu akan berusaha. Dan itu jelas bahwa manusia itu memang harus dari bawah. Sama dengan proses kelahiran, manusia itu nggak mungkin langsung lahir langsung lari, tapi dia harus bisa merangkak, ya kan, jongkok, berdiri, belajar dan sebagainya. Dari sabdo palon noyo genggong itu adalah pelajaran bagaimana seseorang itu bisa berhasil pada saatnya nanti dengan usaha yang terus menerus. Nah, mengumandangkan atau menggaungkan semua terus menerus itu bukan menggaungkan itu saja, tapi berusaha untuk terus menerus memperjelas tekad gitu loh, tekad manusia untuk bisa berhasil di dalam satu usaha. Makanya ini menjadikan motivasi kita yang harus bisa berjalan. Nah, noyo genggong sabdo palon ini ada di kerajaan Majapahit pada saat Brawijaya kelima gitu. Dan di situ ada yang namanya Tunggadewi, ya, perempuan ininya. Jadi disitulah mulai adanya, dan mulai juga ada keruntuhan Majapahit. Masuk keruntuhan Majapahit ini menjadi kerajaan Islam setelah itu. Nah, makanya dari
Sabdo Palonoyo Genggong ini ada cerita menuntut balas, menuntut janji, gitu loh Pak. Karena memang itu zamannya Hindu Buddha pada saat itu, makanya terus ada sesuatu yang menagih janji. Ya, kita nggak menceritakan itu, tapi kita mengajak kepada semua manusia yang ada untuk mengkaji ke dalam dirinya masing-masing, gitu. Ya soal cerita udah berjalan, kita mau robah kayak gimana nggak bisa. Kita berubah cara untuk mengkaji persoalan yang ada di dalam nama tersebut, gitu loh. Makanya ini menarik kita diskusikan. Kenapa? Karena segala sesuatu itu bisa menjadi pengetahuan, bisa menjadi ilmu, yang akhirnya ya kan, kerajaan-kerajaan ini menjadi beralih dari Hindu Buddha menjadi kerajaan Islam seperti Demak, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu peralihan. Nah, orang Indonesia, khususnya masyarakat kita ini, itu sebetulnya sangat lunak dan sangat sangat dekat dengan keterbukaan. Kenapa? Bisa menerima dari Hindu menjadi Buddha, Buddha menjadi Islam. Itu sangat terbuka banget orang Indonesia. Makanya orang Indonesia itu dianggap ramah tamah dan mau mengerti tentang orang. Ya, padahal agama-agama ini kan semua dari luar, bukan asli kebudayaan bangsa Indonesia, gitu loh. Jadi dari luar. Jadi orang-orang Indonesia itu sangat luar biasa budi pekertinya. Nah, kalau kita lihat dari Sabdo Palonoyo Genggong ini, itu udah persis Pak kita. Jadi kita harus bekerja keras, ya kan, untuk menciptakan suasana yang baik ke depannya dengan tidak pernah lelah, tidak pernah capek, tapi kita punya suara yang sama. Cipta untuk kita dapat sesuatu yang nyata. Ya bukan hanya rame-rame gak karuan, gitu loh. Nah, barulah nanti itu akan kita kembali, ya kan, kepada cerita tentang berdirinya kota Kediri. Kenapa dia bisa dinamakan Kediri? Nah, sedangkan pelajaran ilmu yang paling baik di antara semuanya itu adalah pelajaran yang ada dalam diri manusia. Kediri artinya disuruh kita kembali ke diri. Makanya di dalam kerajaan Kediri itu ada yang namanya Joyoboyo. Ya, Joyoboyo adalah salah satu raja yang ada di daerah Kediri, ya, kerajaannya, dan itu menjadikan orang yang sangat luar biasa, yang bisa sejarahnya sampai dengan saat ini itu selalu menjadi pedoman orang. Contoh, ramalan Joyoboyo sampai saat sekarang ini itu masih digandrungi dan masih diberikan tempat. Ya, seperti katakanlah bangsa Indonesia punya raja. Nanti kalau ada Notonegoro baru, ya, No-nya dianggap bahwa itu adalah Soekarno, To-nya dianggap itu bahwa Soeharto, ya kan? Ini sudah ketemu Noto, gitu loh. Nah, orang Jawa ini sampai seperti itu sudah dikaitkan itu dengan ramalan Joyoboyo. Makanya Joyoboyo ini salah satu idola dalam sisi ramalan. Itu orang yang paling kuat dan paling hebat di Pulau Jawa. Sampai dengan detik ini tidak ada yang bisa mengalahkan ramalan beliau. Nah, dia seorang kaisar, dia seorang raja, ya kan? Yang dia belajarnya kita juga nggak tahu belajarnya di mana, tapi yang jelas bahwa itulah cikal bakal Kediri. Berarti apa?
kalau kita yakin pada diri kita sendiri, kalau kita itu bisa kuat kepada diri, insya Allah, ya kan, kita juga akan bisa meramal sesuatu, ya, atau bisa juga kita memberikan nuansa baru di kehidupan kita. Ya kalau saya sih bukan untuk orang lain, tapi untuk hidup kita sendiri. Makanya Kediri ini jangan dibuat main-main. Makanya situsnya, ya kan, ada sana, situs Joyoboyo. Yang ada di mana? Dia ada di desa Menang. Nah, kalau kita sudah masuk kepada Kediri, ya kalau kita kaji dalam ilmu bahwa itu adalah Kediri kita masing-masing, maka kita bisa menang. Maka situs kerajaannya itu ada di desa Menang. Nah, desa Menang berarti kita harus bisa memenangkan diri sendiri. Insya Allah pasti akan ketemu jawabannya. Dan kita pasti dengan Yang Maha Kuasa itu akan lebih dekat dan selalu bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk seperti yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo ini. Nah, untuk itulah saya katakan ada dua di antara ini cerita. Satu Sabdo Palon Noyo Genggong, yang kedua adalah Kota Kediri. Nah, Kota Kediri itu betul-betul sangat luar biasa dulu, zaman dulu. Sampai-sampai ada peninggalan perahu, ya, perahu Jung namanya, di Cina. Dari Cina itu bersandar di Kali Berantasan, gitu loh. Nah, kita sudah berdiri, udah cerita tentang Kota Kediri, kita udah cerita tentang kembali ke diri kita sendiri. Maka di situ ada kali yang namanya Kali Berantas. Kenapa bisa dibilang Kali Berantas? Nah, berantas ini kalau bahasa Indonesianya itu kita tumpas habis. Nah, tumpas habisnya, ya kan? Artinya kalau di dalam diri kita itu penuh dengan nafsu, penuh dengan emosional, penuh dengan angkara murka, kita harus berantas. Makanya di dalam perjalanan ilmu pun ada di Jawa itu yang dinamakan kungkum. Nah, kungkum itu sendiri adalah berendam di air. Khususnya adalah di sungai-sungai, ya, yang mengalir. Nah, makanya itu untuk apa? Untuk bisa menenangkan diri kita sendiri. Nah, makanya saya ingin supaya kita belajar, ya kan, dari mulai istilahnya nama-nama ini untuk bisa kita kaji, untuk bisa kita memenangkan kepada diri kita sendiri, ya. Jangan pernah kita juga mau menang sama orang lain tapi kita nggak bisa menang sama diri kita, ya kan. Jadi di situ ada Kediri dan Kali Berantas, sungai lah kan, Sungai Berantas karena besar ya. Sungai itu memang dinamakan berantas itu, ya tentu ada sejarahnya, ya kan. Nggak mungkin yang namanya ada nama itu nggak ada sejarah. Nah, sejarah itu bisa kita mengambil kesimpulan bahwa kita harus kupas nih sejarah-sejarah, gitu loh. Agar apa? Agar kita bisa paham dan kita bisa tahu sejauh mana kita mengenal kepada diri kita. Dan untuk supaya apa? Untuk bisa kita lebih baik, ya Pak. Kita tidak mungkin harus menjadi presiden. Kita nggak mungkin kita harus jadi prabu. Kita nggak mungkin, karena kita menjalani takdir kita masing-masing. Ya kalau mereka yang sudah jadi presiden, jadi menteri, memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Yang Maha Kuasa sudah menakdirkan itu semua. Di dalam dirinya manusia itu sudah ada takdir dan perjalanannya. Tinggal kita juga punya takdir dan perjalanan kita untuk mengisi waktu selama kita di dunia.